I just had to let you know you're Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reva Sarini dengan NIM DS 0323022 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Wayan Sudarsana, SPD MPD. Kali ini kita akan membahas tentang landasan teori dan juga kerangka berpikir dalam penelitian saya yang berjudul pengaruh penerapan mind mapping dalam problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD di SD Impres 6 Dolu. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, pada judul pengaruh penerapan mind mapping dalam problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD di SD Impres 6 Lolu, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan mind mapping dalam problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 6 Lolu? Kemudian yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penerapan mind mapping dalam model problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 6 Lolu? Untuk membantu memecahkan dua rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan landasan teori kognitivisme, di mana teori kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui aktivitas mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Siswa dipandang sebagai individu aktif yang mengolah informasi dan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pengolahan informasi, yaitu pada input, proses, dan output. Salah satu tokoh utama teori ini adalah James Piaget yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan tertentu serta melibatkan proses asimilasi, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan lama, dan akomodasi, yaitu menyesuaikan struktur pengetahuan dengan informasi baru. Dengan demikian, pembelajaran menekankan keterlibatan aktif siswa dalam memahami dan mengorganisasikan informasi agar terbentuk pemahaman yang bermakna. Teori kognitivisme sendiri memiliki beberapa prinsip, yang diantaranya yang pertama ada peran aktif siswa dalam pembelajaran, di mana siswa harus terlibat dalam kegiatan seperti berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan menentukan ide. Yang kedua, pembelajaran bermakna, di mana belajar tidak sekedar hafalan, tetapi menghasilkan pemahaman yang mendalam dan dapat diterapkan. Yang ketiga, mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana teori ini mendukung berkembangnya berpikir kritis dan juga kreatif, terutama dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu belajar sebagai proses mental aktif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tapi aktif memahami, mengolah, dan juga menafsirkan informasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, siswa sebagai pengolah informasi. Proses belajar itu melibatkan tahapan menerima input, mengolah proses, dan juga menghasilkan pemahaman output. Dan yang keenam, keterkaitan pengetahuan lama dan juga pengetahuan baru. Pembelajaran efektif terjadi ketika siswa mampu menghubungkan konsep baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi dasar untuk peneliti dapat merancang kerangka berpikir untuk penelitian. Teori kognitivisme memandang bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah proses mental aktif di mana siswa mengolah, memahami, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Hubungan antara teori kognitivisme dengan penelitian ini, yaitu di dalam penelitian, model problem solving sudah sejalan dengan teori, karena siswa akan aktif memahami permasalahan yang diberikan dan langsung mengelola informasi serta menganalisis dan menentukan solusinya.
Hal ini menunjukkan proses berpikir secara aktif pada siswa. Selanjutnya yaitu pada penggunaan media mind mapping, di mana akan membantu siswa mengorganisasikan informasi secara visual dan mempermudah memahami hubungan antar konsep serta meningkatkan daya ingat ataupun memori jangka panjang siswa. Kombinasi problem solving dan juga mind mapping akan mendorong siswa untuk mengolah informasi secara sistematis, membantu siswa mengembangkan ide dan juga solusi, serta memfasilitasi proses berpikir yang lebih terarah. Selanjutnya yaitu masuk pada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini terdapat variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X yaitu penerapan mind mapping dalam model pembelajaran problem solving, dan pada variabel Y yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian dimulai dari permasalahan yang ada, yaitu di mana kemampuan berpikir kreatif siswa sangat rendah. Penyebabnya yaitu pembelajaran yang masih konvensional dan kurang aktif. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu menggabungkan antara model problem solving dengan penggunaan media mind mapping. Dan prosesnya yaitu memahami masalah, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan terakhir mengevaluasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan fluensi, flexibility, dan juga originality pada kemampuan berpikir kreatif siswa. Kesimpulan pembahasan ini yaitu landasan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas kognitif secara aktif. Model pembelajaran problem solving akan mendorong siswa untuk memahami dan memecahkan masalah secara sistematis, sedangkan mind mapping membantu mengorganisasi informasi serta mengembangkan ide secara visual. Keduanya sejalan dengan teori kognitivisme yang menekankan proses pengolahan informasi dalam pikiran siswa. Oleh karena itu, penerapan mind mapping dalam model problem solving diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, terutama dalam menghasilkan ide yang beragam, fleksibel, dan juga unik. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan dalam pemenuhan tugas video metodologi penelitian, dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. I just had to let you know you're